Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan di kebaktian hari Minggu Hari Tuhan. Dan saya terus mendoakan Saudara Eriko hari ini tetap melayani dalam suasana yang sangat berduka berkenaan dengan Ibunda Tante Bin Hasali. Tuhan panggil dengan tenang sekali beberapa hari yang lalu. Kita tahu bahwa melalui perjalanan yang cukup panjang, Tante Bin selama beberapa tahun terakhir ini berjuang melawan pergumulan fisiknya, kansernya. Tuhan memberikan banyak berkat-berkat dan pada waktu tibanya Tuhan panggil pulang. Satu pengharapan kita bahwa ini ada di dalam Tuhan, kita akan berjumpa kembali kepada saudara-saudara kita yang kita kasih. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Hari ini kita memperhatikan ayat yang ke-12 hingga ke-30. Saya akan meringkas beberapa poin, saudara. Saudara, kita itu diselamatkan dari dan untuk, saudara. Saudara, dari dan untuk apa, saudara-saudara? Kalau kita merenungkan tentang kehidupan kita hari ini, saudara-saudara, saudara dan saya diselamatkan dari kegelapan untuk hidup di dalam terang, saudara. Saudara dan saya diselamatkan dari kubangan dosa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Saudara dan saya diselamatkan dari budak dosa untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan dari hidup yang sia-sia untuk hidup memuliakan Allah, bahkan boleh menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, perikop hari ini berbicara tentang bagaimana kita boleh melihat, menyaksikan apa yang Tuhan kehendaki. Perikop dari Lembaga Alkitab ini memberikan judul "Tetaplah kerjakan keselamatanmu", saudara. Saya mengangkat dari satu ayat, yaitu menjadi bintang yang bercahaya di tengah dunia, saudara. Saudara sekalian, kita perlu memahami bahwa kehidupan kekristenan itu adalah hakikatnya boleh mengalami, boleh merelasikan, mengkaitkan, merelevansikan antara iman kita, antara kehidupan kita sebagai orang beriman dengan Kristus sebagai pusat hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu merelasikan iman kehidupan kita ini dengan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, saudara. Saudara-saudara, kita tahu bahwa latar belakang dari pasal 2 ini, saudara, ayat yang ke-12 adalah berbicara tentang latar belakang konteksnya, yaitu ayat 1 sampai yang ke-11, di mana minggu yang lalu kita mempelajarinya, saudara. Kita diajak untuk melihat bagaimana Alkitab membicarakan hal ihwal tentang Kristus. Kristologi yang begitu kental sekali, saudara. Kristologi yang begitu padat sekali, di mana Paulus menyatakan bahwa di mana Kristus telah mengosongkan dirinya, saudara. Mengosongkan dirinya, kenosis. Artinya, saudara-saudara, walaupun dia sebagai Allah yang maha mulia, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa yang harus dipertahankan. Dan dia hadir dan bersama-sama dengan manusia di tengah-tengah dunia ini, menjadi manusia sama seperti kita manusia, saudara. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia taat, bahkan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib, saudara. Ini adalah teladan utama kehidupan orang-orang Kristen, saudara. Kehidupan saudara dan saya melihat bagaimana keteladanan Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Dan saudara-saudara, pada waktu itu jemaat di Filipi mulai timbul ada masalah, saudara-saudara. Kemungkinan besar ini masalahnya adalah masalah ketidakharmonisan, saudara. Ketidaksehatian, ketidaksatuan, saudara. Di mana jemaat di Filipi, saudara, kalau memperhatikan pasal 4 nanti, saudara memperhatikan yaitu ada konflik, ada perselisihan antara yaitu dua wanita, Euodia dan Syntyche. Saudara-saudara, mereka mendapatkan nasihat
Dua wanita ini mendapatkan nasihat oleh Paulus melalui firman, melalui suratnya ini. Dikatakan, ayolah kembali, sehati sepikir. Ayolah kita sekalian boleh bersama-sama merendahkan diri dan saling mengutamakan kepentingan orang lain. Saudara-saudara, ini adalah latar belakang konteksnya, saudara-saudara. Dan kalau kita memperhatikan ayat 12 sampai ke 18 ini, saudara, apa yang menjadi nasihat Paulus, saudara-saudara? Kalau kita memperhatikan, saudara, seluruh daripada keseluruhan surat Filipi, konteksnya yang utuh, yang penuh adalah bagaimana Paulus juga ingin menjabarkan kehidupan orang percaya. Yang saya katakan di poin yang pertama, merelasikan kehidupan sebagai orang beriman dengan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan orang beriman. Ini adalah konteks utuhnya. Sehingga ketika kita mempelajari pasal demi pasal, itu dilatar belakangi di mana firman Tuhan ini mengajak kita dapat mengaplikasikan firman-firman yang kita dapatkan, yang firman yang kita dengarkan ini, bagaimana mengena dan berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari kita. Kehidupan seharian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama istilahnya di sana yaitu kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, sebagai orang percaya, kita itu diselamatkan oleh karena Kristus. Kita diselamatkan oleh karya Kristus, oleh salib, pengorbanan Kristus sepenuhnya. Kita diberikan status sebagai anak Allah, dan ini semuanya adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya senang sekali lagu yang dinyanyikan oleh beberapa saudara kita tadi. Itu lagu lama sekali, tetapi tetap up to date sampai hari ini. Telah lama aku mencari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Saudara, itu waktu saya remaja, saudara. Di kebaktian kebangunan rohani, seringkali orang tidak menyadari bagaimana mendapatkan langkah-langkah hidup yang lebih pasti. Tetapi firman Tuhan menawarkan keselamatan itu loh, saudara, itu adalah sebuah kepastian. Dan ini dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Dan kehidupan orang percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi perbuatan baik itu adalah buah daripada keselamatan. Dan perlu kita pahami, saudara, Paulus di sini mengajak kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatanmu sebagai respon kita sebagai orang percaya untuk bisa menghidupi keselamatan ini. Saudara sekalian, bahasa Paulus di sini jelas sekali. Kerjakanlah keselamatanmu. Ini bukan berarti keselamatan dapat dicapai dengan apa yang kita kerjakan, bukan. Tetapi keselamatan itu sudah diberikan dan marilah kita hidupkan dalam kehidupan kita. Paulus sedang berbicara, yaitu kita sudah diselamatkan. Marilah kita hidup dengan takut dan gentar. Saudara-saudara, ayat yang ke-13 jelas sekali katakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, saudara. Ayat 12 dan 13 ini ada satu pujian di dalam ujian Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, saudara, pujian apa, saudara? Paulus memuji kehidupan mereka. Kehidupan jemaat di Filipi ini begitu taat, saudara. Paulus mengatakan di ayat yang ke-12, saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus merindukan pada waktu Paulus hadir, mereka lihat bahwa Paulus melihat kehidupan mereka begitu taat. Dan Paulus merindukan sewaktu dia tidak ada di situ, jemaat di Filipi tetap menjadi jemaat yang taat dan hidup takut akan Tuhan. Paulus memuji mereka. Ini adalah spiritual yang sejati, kehidupan spiritual sejati, kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan. Itu bukan hanya disaksikan pada waktu orang melihat, tetapi dikala tidak ada orang yang melihat, tidak ada Paulus yang hadir di sana, jemaat di Filipi tetap taat pada Tuhan. Itulah pujian Paulus kepada jemaat di Filipi.
Saudara sekalian, ini merupakan satu hal yang kita perlu renungkan, saudara. Kerohanian ataupun spiritual kita, saudara. Bagaimana kita pada waktu tidak ada orang melihat kita. Pada waktu kita tidak ada orang yang memandang kita. Apakah kita tetap tahan? Seperti ada seorang bapak yang sedang membawa anaknya untuk memancing. Ketika mancing di Australia ini ada peraturannya, sekian ukurannya baru bisa dibawa pulang. Bapak ini pada waktu itu mancing berjam-jam gak dapat ikan. Kedua anaknya sudah tanya, "Pak, kapan ikannya dapat?" "Tunggu nak, sabar nak." Kemudian dia dapat betul. Tetapi ketika diukur, belum waktunya. Belum sampai pada standar ukurannya. Sang ayah ini, dia mau mengembalikan ke laut kembali. Ketika itu anaknya berkata, "Papa, kenapa dikembalikan lagi? Kan di sini enggak." Papanya bilang, "Kita sudah lama enggak dapat ikan, kenapa papa kembalikan?" Papa berkata, "Ya ini ikannya ukurannya belum tercapai. Tidak boleh peraturannya." Anak bilang, "Enggak ada orang yang melihat Pak, bawa pulang saja." Papa yang sangat bijaksana, ayah yang mengerti hidup di hadapan Tuhan. Dia katakan pada anak, tidak ada orang yang melihat kita, tapi Tuhan melihat. Ini adalah spiritual, saudara. Kesadaran Tuhan melihat kita, walaupun manusia tidak melihat kita, apakah kita tetap mengerjakan kehendak Allah, saudara? Saudara, Paulus memuji jemaat di Filipi pada waktu hadir dan tidak hadir. Ketaatan ini hendaklah dipertahankan dengan hidup mengerjakan keselamatan itu. Ada pujian, Paulus memberikan pujian. Tetapi juga ada perintah, Paulus memberikan perintah. Firman Tuhan memberikan satu perintah melalui Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana mengerjakan keselamatan, saudara? Saudara-saudara, kalau Kristus sudah diam di dalam diri kita dan hidup di dalam kehidupan kita, Paulus mengingatkan, hiduplah seirama dengan Allah, seirama dengan Kristus. Sehati sepikirlah. Filipi pasal 2 ayat 1 dan sampai 11 bicara hendaklah kita hidup sesuai dengan perasaan dan pikiran, bahkan perilaku tindakan seperti Kristus. Marilah kita seirama, sejalan dengan Kristus sebagai teladan hidup kita dan mengikuti Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita ini. Bentuknya kerjakanlah keselamatan itu secara individu masing-masing. Tetapi di dalam konteks kejemaat, konteks kebersamaan, saudara-saudara, Paulus juga mengajak saudara-saudara, marilah kita kerjakan sebagai tanggung jawab bersama sebagai keluarga daripada tubuh Kristus. Kita itu sebagai tubuh Kristus, jemaat Filipi dinasihati. Marilah kita bukan hanya secara individu, tetapi kita bersama-sama bertumbuh, bersama-sama membangun, saudara-saudara. Jadi ini bukan hanya respon individual, tapi respon daripada yaitu disebut komunal, corporate, bersama-sama. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini, saudara. Kita ada teman-teman di sini. Kita ada gereja, kita ada komunitas, kita ada persekutuan, saudara. Maka tidak habis-habisnya saya seringkali mengajak saudara, kalau tidak ada halangan yang mendesak, mari kita datang beribadah bersama-sama. Ini adalah sesuatu tempat untuk kita boleh belajar dan kita boleh berjuang bersama-sama untuk hidup membangun kehidupan di dalam kehendak Allah. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita dipanggil untuk bersama berjuang untuk mengerjakan keselamatan, saudara. Dan di sini dikatakan dengan peneguhan, dengan takut dan gentar, saudara. Takut dan gentar di sini adalah sebuah kekaguman, saudara. Sebuah kehormatan, saudara. Kagum, mertunduk hormat, bukan karena kita takut karena seperti bertemu dengan polisi ataupun hakim. Bukan itu, tetapi takut di sini karena begitu hormat dan kagum kepada Allah kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di hadapan Allah, bukan saja di hadapan manusia.
Saudara-saudara, bercahaya seperti bintang-bintang dunia. Bintang-bintang di dunia ini dikatakan bercahayalah, shine dikatakan di sana. Ya, Tuhan menghendaki kita itu bercahaya. Ayat yang ke-15 dikatakan di sana, saudara-saudara, bukannya di ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara sekalian, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Artinya cahayanya nyata di sekeliling dunia ini, saudara. Artinya kita di dalam dunia ini, kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, bercahaya, saudara. Tetapi dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Saudara-saudara, karena kehidupan untuk bercahaya itu enggak mudah. Tidak mudah. Dan firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan supaya kita tidak melakukan dengan sungut-sungut, dengan berbantah-bantah. Karena realitanya tidak mudah, saudara-saudara. Sebagai murid Yesus tidak mudah. Sebagai orang Kristen tidak mudah. Sebagai seorang bisnismen yang bekerja mencari nafkah di dunia yang bengkok ini enggak mudah. Sebagai seorang pekerja yang ingin hidup suci dan kudus tidak mudah. Dan Paulus di sini mengingatkan, janganlah dengan sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, kata sungut-sungut dan berbantah-bantahan ini seringkali muncul dan contohnya nyata, saudara-saudara, di perjanjian lama, yaitu orang-orang Israel sendiri. Bangsa Israel, orang-orang Israel itu suka bersungut-sungut, bahkan berbantah-bantahan, saudara. Kita mengingat peristiwa-peristiwa waktu lampau. Mereka bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur, berbantah-bantahan, padahal Tuhan sudah baik dan maha baik, saudara. Mereka boleh menyaksikan tiang awan, mereka bisa menyaksikan tiang api, mereka bisa menyaksikan mujizat Tuhan, mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Mereka dilepaskan daripada perbudakan di Mesir, mereka akan dibawa dan masuk dalam tanah Kanaan perjanjian. Saudara, tetapi sungut-sungut dan sungut-sungut dan sungut-sungut, saudara. Saudara-saudara, apa sih masalahnya, saudara? Sungut-sungut itu berkenaan dengan hati, saudara. Berkenaan sikap hati kita yang tidak percaya pada Tuhan. Mistrust. Tidak percaya dan bahkan seringkali meragukan Allah. Inilah yang membuat bangsa Israel, umat Allah itu bersungut-sungut. Saudara-saudara, penafsir Alkitab seringkali menafsirkan dan memberikan pengertian. Sungut-sungut dan bantah-bantahan ini adalah dosa yang seringkali dilakukan oleh orang-orang percaya. Dosa yang seringkali terjadi dalam perkataan. Sebenarnya saudara-saudara, ini muncul dari hati kita. Hari ini mungkin tidak kata-kata, mungkin ini terwujud melalui Instagram, tertulis di Facebook. Bisa saja sungut-sungut dan bantah-bantah di sana. Tapi Paulus mengatakan kita harus bercahaya. Bukan dengan sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa, saudara? Supaya apa, saudara-saudara? Yaitu supaya tidak beraib dan bernoda sebagai anak-anak Allah dikatakan di sana. Dengan cara bagaimana, saudara-saudara? Yaitu ayat yang ke-16 di sana dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara-saudara, berpegang pada firman kehidupan. Firman itu landasan, fondasi kehidupan anak-anak Tuhan. Dan dikatakan bermegah pada hari Kristus. Saudara-saudara, ini indah sekali dan ini penting sekali. Ini sangat vital sekali, saudara. Berpegang pada firman Tuhan dikatakan di sana, bermegah pada Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Bagaimana kita boleh hidup tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat yang ke-16 dikatakan, berpeganglah pada firman kehidupan agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus. Hari Kristus artinya apa? Hari di mana kedatangan Kristus itu, saudara.
Hari Kristus ini berkenaan dengan kekekalan, saudara. Perspektif kekekalan, saudara-saudara. Semua yang dilakukan bagi jemaat Filipi itu tidak cuma-cuma, tidak percuma. Perlombaan yang dijalankan susah payah di dalam hidup ini, Paulus mengatakan tidak percuma. Dia bermegah. Ini kalimat yang menarik sekali, saudara. Saudara, saya harapkan di tengah-tengah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bisa memiliki perspektif kekekalan, saudara. Saya dalam 1 minggu lewat ini mendampingi beberapa peristiwa yang boleh dikatakan duka cita, saudara. Tetapi saya bersyukur Alkitab memberikan perspektif kekekalan itu. Dalam kesedihan, dalam kedukaan, dalam kehidupan yang demikian. Tapi ada pengharapan. Amin. Amin. Perspektif yang demikian. Ini akan mendorong hidup kita semangat dan lebih semangat. Amin. Karena Tuhan membukakan satu wawasan yang dalam sekali. Paulus katakan, Paulus bermegah bukan karena kehebatannya, sekali lagi, bukan karena kekuatannya, saudara-saudara. Tetapi kalau kita mengacu pada Filipi pasal 1, kita bisa bertemu dengan satu statement daripada Paulus di sana di ayat yang ke-6. Saya ulangi lagi, ayat ini ayat yang penting. Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan, melanjutkan, menyempurnakan. Artinya di sana sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perspektif kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kemegahan yang dihadapkan kepada anak-anak Tuhan. Paulus bermegah bukan karena kehebatannya sekali lagi, tetapi karena kasih, karena karunia Tuhan. Selanjutnya Paulus mengatakan sukacita. Kitab atau surat Filipi intinya adalah sukacita. Berita utamanya adalah bersukacitalah, saudara. Ajakan Paulus untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kita tahu konteksnya pada Filipi, surat Filipi. Paulus menulis surat Filipi di mana, saudara? Di penjara, saudara. Kemungkinan besar di Roma, di penjaranya. Ada tafsiran di Kaisaria, ada di Roma. Kemungkinan di Roma, di tempat tahanan yang begitu dahsyat, di tengah-tengah keadaan yang sangat gelap, di tengah-tengah belenggu yang kuat, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menyamankan. Tetapi Paulus memberitakan berita sukacitalah. Dan kemungkinan besar penerima surat daripada pembaca pertama itu adalah orang-orang Kristen yang sedang menderita. Mereka sedang mengalami penganiayaan, kemungkinan besar mereka sedang mengalami air mata yang tiap hari mereka alami, saudara. Mereka bukan di masa-masa yang menyenangkan, saudara. Maka surat Filipi ini diberikan kepada mereka, saudara. Paulus menulis di penjara, saudara. Saudara-saudara, kita bisa simpulkan di dalam situasi kondisi yang sulit, Paulus mengajak jemaat untuk bersukacita, saudara. Artinya Paulus mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya ada sukacita yang tidak boleh direbut oleh apapun, tidak boleh direbut oleh siapapun juga. Tentu ini bukan berarti orang tidak boleh bersenang-senang, bersukacita. Hiduplah menderita, bukan itu. Carilah penderitaan, bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi Paulus ingin berkata, saudara-saudara, walaupun situasi yang demikian di dalam penjara, marilah kita tetap bersukacita. Karena sukacita itu tidak bergantung di luar. Tidak bergantung pada kondisi dan situasi, saudara. Sukacita yang sejati itu bukan karena adanya harta benda, bukan karena adanya posisi jabatan kita. Satu hari kalau posisi jabatan itu sudah tidak ada, kita tidak akan ada sukacita kalau kita bergantung pada itu. Kalau saudara dan saya kesukacitaan kita bergantung pada harta benda, pada waktu harta benda tidak ada lagi, saudara, kita nggak bisa bersukacita karena kebergantungan kita di sana. Dan sukacita sejati itu adalah bukan bergantung pada apa yang ada di luar kita. Saudara sekalian, itu sangat bergantung di dalam hidup kita.
di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita kita itu di dalam Tuhan. Di dalam kehadiran Allah, di dalam kehadiran kasih karunia Tuhan yang melingkupi kita. Dan kasih Allah ini tidak dapat memisahkan. Apapun tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Allah itu. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat 17 dan 18 sekali lagi dikatakan bersukacita. Dua ayat ini 4 kali muncul kata sukacita. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Bayangkan 2 ayat 4 kali kata sukacita muncul. Paulus di sini bukan bicara soal enak atau nyaman, tapi dia bicara tentang dua darah yang dicurahkan, saudara. Paulus mengkaitkan dengan darah yang dicurahkan, bicara tentang pengorbanan, tetapi sukacita, saudara. Saudara-saudara sekalian, bagi saya nyata sekali kasih Paulus yang begitu besar kepada jemaat di Filipi. Ia sungguh bahkan dia melayani dengan mati-matian untuk jemaat Filipi. Dan sukacitanya ketika ia menyaksikan Filipi itu bertumbuh imannya. Dan bahasa asli pada darahku dicurahkan, artinya nih darahnya seperti darah yang diminum itu, saudara. Dicurahkan, saudara. Saudara harus mengerti di dalam pola persembahan orang-orang Yahudi itu ada tahap demi tahap, saudara. Tahap yang pertama, orang-orang Yahudi kalau mempersembahkan korban datang ke bait Allah, ia mempersembahkan disembelih di sana, saudara. Darahnya dicurahkan, dipercikkan di situ, saudara. Tapi tanda akhir daripada korban itu, tanda terakhir pada persembahan itu, saudara, itu diminum, saudara. Seperti drink offering, saudara-saudara. Dicurahkan, itu ada tahap terakhir yaitu sebuah persembahan untuk jemaat Filipi. Sudah habis-habisan, darahnya dicurahkan untuk ibadah iman dan bersukacita. Kok bersukacita di sana, saudara? Saudara, saya bisa memahami penafsiran Alkitab ini, saudara. Ketika Paulus mau jemaat Filipi ikut berkorban bersama-sama, saudara. Bukan hanya aku Paulus yang memberikan korban, tapi marilah jemaat Filipi berikanlah korban, maka engkau beroleh sukacita. Jadi saudara-saudara, apa itu sukacita? Sukacita di sini ada kaitan dengan korban yang diberikan hari itu. Ayo bersukacitalah, karena kita dipanggil oleh hidup di dalam hidup bersukacita dengan hidup mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ini perspektif hidup untuk Allah dan bagi sesama. Sukacita itu akan dialami. Keselamatan kita bukan mudah atau murah, saudara. Tapi ini dikerjakan oleh Kristus dengan pengorbanan yang tiada taranya. Dia mati di atas kayu salib untuk kita orang berdosa, agar kita boleh diselamatkan. Maka Paulus mengatakan, ayo jemaat Filipi, mari kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, ada contoh di sini, saudara. Kalau kita melihat bahwa contoh utamanya, sentralitas utamanya adalah Kristus di Filipi 2 ayat 1-11. Dan contoh yang kedua adalah diri Paulus sendiri. Saksi hidup di dalam kehidupannya adalah Paulus. Sehingga Paulus bisa berkata, teladanilah aku di dalam surat Korintus. Tetapi ada contoh yang Paulus pakai di sini. Ada 2 nama yang muncul, yaitu Timotius dan Epafroditus. Epafroditus dan Timotius di pasal 2 ayat 19-30, Paulus memperkenalkan mereka, 2 orang ini kepada jemaat di Filipi. Paulus mempunyai kedekatan dengan Timotius. Ketika ia menulis surat ini, kemungkinan besar ia ada di kota Roma hari itu. Dan ia sedang berada dalam tahanan, kemudian dia mengirimkan 2 orang rekan, yaitu Timotius dan Epafroditus. Paulus mengirimkan Timotius. Siapa Timotius, saudara? Ia adalah rekan kerja yang sangat teruji bagi Paulus. 9 tahun bersama Paulus melayani Timotius.
Dia bersama-sama melayani, dia sudah teruji kesetiaannya dan imannya. Paulus memperkenalkan Timotius kepada orang-orang di Filipi. Dan orang Filipi bisa menyambut mereka. Ayat yang ke-20 dikatakan di sana, dikatakan orang ini ada orang yang bersungguh-sungguh. Ayat yang ke-20 saudara perhatikan. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, Timotius yang dimaksudkan di sini, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudara-saudara, Paulus menyebutkan Timotius itu bersungguh-sungguh. Ada kata yang penting di sini. Kata sungguh-sungguh artinya saudara, dia orang yang setia sungguh. Dia orang yang tulus sungguh. Oh ya, seorang pengusaha yang terbaik sungguh. Dia pantang menyerah. Dia tidak suka mengeluh dan tidak suka berbantah-bantah. Bahkan dikatakan yang mengutamakan kepentingan Kristus. Bahasa altislinya kepentingan Kristus. Ada kata kepentingan ini mungkin kita bisa mengartikan konotasinya negatif. Kepentingan, setiap orang ada kepentingan dikata. Tetapi dalam arti di sini yaitu apa yang ada di dalam hati Kristus. Dia tahu apa yang ada di dalam hati Kristus. Apa yang menjadi perhatian Kristus. Apa yang menjadi keutamaan Kristus. Timotius adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang ada di dalam hati Yesus. Ia sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang Kristus inginkan. Dan ia ingin berusaha supaya yang terjadi adalah ketinggian kemuliaan Kristus. Saudara, pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengetahui itu kepentingan Yesus? Bagaimana saudara dasar mengetahui itu kepentingan Kristus? Bukan kepentingan diriku sendiri. Saudara, tidak ada jalan yang lain saudara, yaitu kedekatan kita. Bagaimana kedekatan kita, bagaimana kita bisa bergaul erat dan intim. Itulah bisa membawa kita mengetahui apa isi hati Kristus. Artinya kita memiliki relasi yang dekat, yang intim dengan Kristus. Saudara-saudara, tidak ada jalan yang lain saudara-saudara. Hari ini bagaimana saudara ingin tahu kehendak Allah? Tidak ada jalan kalau kita mau di sana duduk tenang dekat dengan Dia. Orang bertanya pada saya bagaimana membina relasi dengan Kristus. Mungkin ada yang bertanya, oh pelayananlah yang banyak. Oh pergilah bersama-sama dengan orang-orang Kristen. Pergilah belajar Alkitab, ikutlah keduk dan sebagainya. Tetapi itu harus disasarkan pada hal yang fundamental, yaitu bagaimana relasimu dengan Kristus. Bagaimana kehidupan rohanimu, saudara. Mungkin banyak orang tidak berani bertanya pada saudara, bagaimana kondisi rohanimu hari ini? Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana kehidupan firman Tuhan dalam hidupmu? Mungkin tidak ada orang yang berani bertanya pada saudara. Tetapi izinkanlah saya pada hari ini di tempat ini bertanya pada saudara. Bagaimana relasimu dengan Kristus? Kalau tidak intim, mari kita kembali berdekat. Intim bergaul dengan Tuhan. Melalui firman, melalui doa. Duduk di bawah kaki Yesus. Cari waktu tenang dan teduh, saudara. Jangan terus kita sibuk, enggak ada waktu. Mari Tuhan mengendaki anak-anak Tuhan mau duduk tenang di hadapan Tuhan. Sesuatu yang sangat fundamental. Dan ini menjadi kekuatan rohani kita. Mari saudara kita kembali. Siapakah Epafroditus? Setelah Timotius, siapakah Epafroditus? Epafroditus sebetulnya ada utusan dari orang-orang Filipi, jemaat Filipi, ketika mereka melihat Paulus dalam penderitaan, Paulus ada di penjara. Mereka mengutus Epafroditus untuk berkunjung, untuk visitasi ke penjara itu. Di tengah perjalanan dikatakan, ketika Epafroditus membawa bantuan untuk dibawa kepada Paulus, dikatakan dicatat di Alkitab dalam perjalanan dari Filipi ke kota Roma itu, Epafroditus sakit keras. Nyaris mati dikatakan. Saudara, di sana dikatakan hampir mati, tetapi dikatakan Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan dia, saudara.
Saudara, yang menarik sekali bagi kita, saudara, walaupun sakit keras, hampir mati, Epafroditus tidak menyerah, saudara. Dia pantang menyerah, dia tidak pulang artinya dia berhenti atau istirahat, melanjutkan perjalanannya, stop dulu, saudara. Tidak, saudara. Ia lanjutkan perjalanannya sampai berjumpa, bahkan melayani Paulus. Paulus mengatakan, aku akan kirim balik Epafroditus kepada kamu, dan supaya kamu melihat dan bersuka cita ketika kamu melihat Epafroditus menyaksikan dia. Saudara-saudara, menarik sekali ayat yang ke-25 di sana, kita baca dengan teliti. Paulus memberikan predikat bagi Epafroditus dikata. Ayat yang ke-25, saudara, apa predikat-predikat Epafroditus yang dikatakan Paulus? Sementara aku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku, dikata. Predikat yang pertama, Epafroditus disebut oleh Paulus saudaraku. Saudara ini menunjukkan yaitu kedekatannya dengan Paulus. Saudara artinya dia menunjukkan imannya yang sama, saudara. Di dalam Kristus kita bersaudara, karena kita dipersatukan dalam iman. Paulus mengatakan, Epafroditus kamu saudaraku, predikat yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-25, disebutkan bukan hanya saudara di sana, yaitu teman sekerja. Teman sekerja, saudara-saudara. Kalau ada satu perusahaan, ada satu nama label, Sun Ergon. Itu artinya teman sekerja, teman sepelayanan. Kalau tadi saudara menunjukkan iman yang sama, sama-sama di dalam keselamatan, sama-sama melayani sekarang. Sun Ergon artinya bersama-sama bekerja. Banyak orang hari ini bekerja sama, itu bukan bersama-sama bekerja, tetapi bekerja sama itu bersama-sama di dalam kehidupan saling menolong, saling. Terus menunjukkan kebersamaannya di dalam saling kehidupan bersama. Sun Ergon, dia teman sekerja, rekan sekerja yang setia mendampingi. Kita butuh teman sekerja. Di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pelayanan, bahkan di dalam kehidupan gereja hari ini, kita perlu teman sekerja. Sun Ergon, tapi bukan hanya teman sekerja. Predikat yang berikutnya dikata teman seperjuanganku. Saudara, menarik sekali. Bukan hanya Sun Ergon di sana, tetapi Sun Stratiotes. Teman seperjuangan ini berkenaan dengan istilah yang dipakai di dalam dunia parade, yaitu angkatan. Dunia tentara, prajurit, saudara. Saudara, kalau kita melihat menarik sekali, saudara, karena saudara, kehidupan orang percaya itu digambarkan sedang berperang secara rohani, saudara. Berperang, dan kita perlu rekan, perlu tentara-tentara Kristus. Dan dikatakan itu Epafroditus ada teman seperjuangan bersama dengan saya. Paulus katakan ini predikat yang diberikan kepada Epafroditus. Dia ada bukan hanya teman sekerja, tapi teman seperjuangan. Artinya teman dalam suka dan duka. Kalau cari teman hanya pada waktu suka itu gampang, tapi pada waktu duka, pada waktu saudara sukses banyak teman, saudara. Tetapi pada waktu kita di dalam keterpurukan, di dalam ketiadaan, di dalam kekosongan, saudara, ada sahabat yang selalu mendampingi, berjuang bersama-sama, memberikan dorongan. Maka kehidupan sebagai suami istri, saya seringkali memberikan satu peringatan dan dorongan. Dalam suka dan duka, dalam kaya atau miskin, ada sehat ataupun mati. Saudara sekalian, itu adalah teman seperjuangan. Predikat berikutnya yang dikenakan di sana, dia pelayanku, utusan, dan berikutnya dikatakan dia pelayan yang mencukupkan kebutuhanku. Saudara-saudara, Epafroditus bagi Paulus adalah teman yang sangat berharga karena imannya, karena kerjasamanya, karena perjuangannya memanggul bersama, memikul senjata bersama, berjuang bersama, di ladang bersama, dalam peperangan untuk kemuliaannya dan melayani, bahkan saling memberikan kekuatan.
Kiranya ini menjadi dorongan dan berkat bagi gereja hari ini. Menjadi gereja saudara dan saya. Menjadi kehidupan kita lebih solid. Bagaimana saudara? Tetaplah kerjakanlah keselamatan. Bercahayalah. Dengan solid, berintegritas, mampu bekerja, mengutamakan kepentingan orang banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.